Alright, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Ihsan Agas, and welcome to Crypto Time, dimana gua membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini seperti biasa gua akan melakukan analisis pasar kripto, dan juga ada yang menarik dimana gua akan menunjukkan bagaimana yang terjadi apabila Bitcoin itu sudah memasuki area bottom. Apa aja tanda-tandanya nanti kita akan bahas. Dan karena Bitcoin ini sebagai kripto nomor 1 berdasarkan kapitalisasi pasar, sehingga keruntuhan yang terjadi beberapa waktu kebelakang ini sangat mempengaruhi pasar kripto pada umumnya. Di sini juga akan memperlihatkan sentimen-sentimen apa aja yang sedang naik dan juga matriks-matriks penting yang akan gua bahas pada video kali ini. So ya, langsung aja kita bahas. Let's go. Gas, bro. Oke guys, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, ada sedikit pesan sponsor dulu. Jadi ini merupakan sebuah rekomendasi cara baru yang semakin populer untuk menghasilkan uang, yang sebenarnya udah banyak sekali orang juga yang bahas guys ya mengenai ini. Dan mungkin teman-teman juga udah kenal, udah banyak yang tahu dengan platform XM ini. Ini adalah platform trading secara global, dan XM adalah broker yang andal, aman dan terpercaya yang menawarkan harga yang adil, dan mereka terkenal secara global ya. Saat ini pengembangan sumber pendapatan alternatif sangat penting, apalagi di saat pandemi atau recovery dari pandemi dan juga market yang cenderung bearish, jadi investasi rata-rata dalam keadaan yang kurang oke, sehingga alternatif trading untuk melakukan trading di pasar yang turun ataupun pasar yang naik kita bisa lakukan di XM ini. Jadi kita bisa cuan dalam kondisi pasar yang sedang turun ataupun sedang naik dalam platform ini. Dan pada platform ini juga tersedia cryptocurrency, juga CFD saham, ada juga komoditas, ada indeks ekuitas, ada logam mulia atau emas, ada juga energi, saham, trading forex tersedia lengkap di XM ini. Juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin ketakutan sekarang menyimpan kripto kalian di exchange karena banyak sekali exchange yang collapse. Mungkin salah satunya dengan platform CFD ini bisa menjadi pilihan untuk kita melakukan trading. Oke. Dan beberapa poin penting dari XM ini, salah satunya mereka ini menyediakan bantuan pelanggan, juga multi penghargaan, juga ada bonus deposit yang besar dan transparan yang dapat meningkatkan modal trading kamu. Juga banyak promo musiman yang menarik yang dapat memberikan hadiah untuk para pemenang undian. Di antaranya ada kendaraan, ada gadget, ada emas, ada uang tunai, dan juga lainnya guys. Juga aplikasi ini atau platform ini memiliki spread yang sangat rendah. Juga tersedia aplikasi ini di seluler, baik di Apple ataupun di Android, sehingga membantu kamu melakukan trading di mana saja di saat kamu sedang berpergian. Juga yang sangat menarik, platform ini menyediakan edukasi guys. Ya. Kalian bisa ikutin webinar eksklusif di sini. Jadi buat kalian yang masih pemula, kalian bisa belajar dan tersedia dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Terus selanjutnya, untuk deposit atau penarikan ini dilakukan sangat cepat dan juga bisa digunakan dengan metode lokal, online banking atau dompet lokal. Dan tentunya buat kita pecinta kripto, kalian bisa menggunakan untuk melakukan trading kripto guys. Yang gak kalah penting, dimana bulan ini tuh mereka memiliki promo mega trading namanya, yang dimana apabila kalian melakukan trading dengan XM, kamu bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jadi XM ini memiliki 30 hadiah senilai 1 miliar rupiah, yang termasuk di dalamnya ada Mitsubishi Pajero Dakar. Dan untuk ketentuan promonya, kalian itu minimal melakukan trading 3 lot atau 300 lot mikro, sehingga akan mendapatkan 1 tiket undian. Juga trading 1 lot standar tambahan akan mendapatkan 1 ekstra tiket. Untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang, yaitu melakukan trading lebih banyak lagi guys. Dan juga karena tidak ada batasan untuk jumlah tiket yang bisa kamu dapatkan, sehingga dapat kamu kumpulkan untuk mendapatkan promo hadiah-hadiah ini guys. Seperti yang tadi udah gua mention, diantaranya hadiah utamanya ada Mitsubishi Pajero Dakar terbaru nih. Ada juga emas batangan senilai 100 juta rupiah. Ada juga Apple MacBook Pro M1 guys, yang sebenarnya sekarang sedang gua pakai juga nih. Juga ada Apple iPhone, juga ada AirPods, MagSafe, Apple Watch, Polygon Kratos. Mantap sekali guys ya, dan banyak hadiah lainnya guys. Jadi silahkan klik link yang ada pada deskripsi box di bawah, ataupun nanti gua akan tambahkan di kolom komentar yang gua pin. Oke? Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan market analisis kriptonya. Sekarang kita lihat dulu artikel yang dikutip dari CoinDesk yang ditulis oleh Glenn Williams, di mana ada beberapa poin penting yang kita bisa highlight dari artikel ini, di mana antara hubungan yang terbalik ya antara Bitcoin dan DXY yang sudah gua bahas pada 3 hari terakhir, di mana saat dolar turun biasanya kan Bitcoin tuh naik guys ya harusnya, sedangkan kemarin pada saat DXY ngedrop, ini Bitcoin malah ikut turun ya.
Sedangkan aset lainnya seperti saham bahkan emas semua naik. Karena selalu berkebalikan kan ya, antara apabila dolar turun biasanya aset beresiko biasanya naik, sedangkan Bitcoin tidak. Sehingga ini menjadi sorotan yang sangat penting banget gitu ya. Untuk ulasan yang lebih panjang sebenarnya udah gue bahas pada video sebelumnya, jadi silahkan kalian lihat atau cek video gue sebelumnya mengenai arus perpindahan uang guys. Itu ada pada thumbnailnya ya, kalian silahkan cek. Untuk pergerakan momentum dari Bitcoin dan Ethereum bisa dibilang terlihat tampak netral, karena bisa dibilang seminggu atau beberapa hari terakhir ini terlihat sideways. Dan juga ada sebuah hal yang menurut gue sangat menarik guys, yaitu dimana ada pergerakan wealth investor yang menambahkan koin ke bursa guys, dan juga manajer aset mengurangi posisi belinya. Kita juga bisa melihat matriksnya di sini guys ya. Di sini ada artikel juga dari News BTC di mana cadangan Bitcoin di Binance meningkat tajam nih. Jadi wealth bersiap untuk melakukan banyak dumping nih, atau berpotensi nih menjual barangnya lagi nih. Nah dari matriks ini guys ya, yang dimaksud dari artikel ini, ketika ini matriks ini naik guys ya, atau Binance Reserve ini naik, ini potensial terjadi penurunan lagi nih buat Bitcoin. Terbukti terjadi di sini guys ya, di saat Binance Reserve ini naik guys, ketika sudah mencapai puncaknya terjadi penurunan yang tajam terhadap Bitcoin. Dan sekarang ini udah mulai menanjak lagi nih. Ini berarti investor menyetorkan koin mereka ke bursa atau ke exchange ya. Apabila investor menyetorkan ke platform exchange seperti itu, ini bertujuan untuk penjualan nih. Jadi tren semacam ini dapat berdampak bearish nih pada kripto guys, menurut artikel dari News BTC ini. Nah seperti yang kamu lihat tadi ya, di grafik di atas, cadangan pertukaran Binance atau Binance Reserve mulai turun dengan cepat setelah 10 hari terakhir saat terjadinya kehancuran ya, saat drop. Ini sebenarnya Binance Reserve ini mulai turun. Lihat di sini terjadi konsolidasi ya. Tapi sekarang ini udah mulai ada kenaikan lagi guys. Jadi ini sangat diwaspadai, karena dari metrik tersebut ini menunjukkan bahwa investor telah menyetorkan dalam jumlah besar guys. Dan ini bisa menjadi tanda aktivitas dari pause atau wealth ya. Nanti kita akan lihat guys ya, updates dari video-video yang pernah gua bahas mengenai apa sih yang wealth lakukan ya. Apakah dia udah mulai serok atau bagaimana, kita lihat juga guys matriksnya nanti setelah ini ya. Dan juga ada data dari CryptoQuants yang membicarakan tentang tren indikator, yaitu funding rates ya, atau tingkat pendanaan nih, yang memberitahu kita apakah pasar berjangka condong ke arah short atau long. Jadi apakah dalam menebak naik atau menebak turun nih. Bagian di bawah menampilkan tren dalam matriks ya. Ketika tingkat pendanaan sangat negatif atau merah seperti ini guys, ini mengisyaratkan sebagian besar kontrak melakukan short. Jadi berdasarkan hal ini, analis berpikir tekanan singkat mungkin terjadi. Jadi mungkin ada tekanan kenaikan guys, apabila terjadi banyak sekali orang melakukan short. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sekarang sedang dalam posisi short guys. Takutnya ada pembalikan arah untuk melikuidasi kalian. Jadi selalu melakukan money management ya, atau jangan terlalu menggunakan leverage yang terlalu tinggi guys. Kalau saran dari gua sih maksimal ya sekarang ini 10 lah leverage-nya. Kalau bisa sih di 2, 3, 5 ya, di bawah 10 aja guys. Karena biasanya seperti itu guys ya, lihat ya dari apa yang pernah terjadi. Apabila funding rates merah sampai tajam, biasanya dibawa naik dulu nih, meskipun selanjutnya potensi penurunan lagi ya. Ini karena bertujuan untuk melikuiditas orang-orang yang melakukan leverage tinggi. Oke, selanjutnya kita lihat ke chain expose lagi guys. Nah dari data entitas atau orang yang memiliki 1000 sampai 10.000 Bitcoin atau yang bisa dibilang sebagai wealth, ini terlihat belum ada pergerakan mereka menambah posisi mereka atau melakukan pembelian Bitcoin secara masif. Di sini terlihat malah semakin menurun ya tingkat kepemilikan mereka terhadap Bitcoin. Seperti yang pernah gua bahas sebelumnya, biasanya market akan cenderung mulai naik apabila sudah ada pergerakan dari wealth yang sudah mulai akumulasi ya. Seperti yang terjadi di sini. Biasanya setelah 3 bulan wealth melakukan pembelian, meskipun terjadi pergerakan Bitcoin yang drop, di sini biasanya 3 bulan setelahnya akan terjadi kenaikan. Itu dari tanda-tanda historical yang pernah terjadi ya. Gua di sini selalu berbicara data, fakta dan realita seobjektif mungkin. Jadi kalau kita lihat dari sini, wealth belum ada pergerakan mereka menambah lagi stok kepemilikannya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih terjadinya market bottom. Nah, menurut Emperor BTC, ini salah satu analis market BTC juga, yang menurut gue ini salah satu yang cukup objektif juga. Di antara yang lain kan kebanyakan banyak sekali akun yang postingannya tuh selalu bullish gitu, di kondisi manapun dia selalu share chart yang bullish. Ada juga yang selalu share chart bearish. Emperor ini salah satu yang menurut gue objektif guys. Dia selalu ikutin flow market gitu. Karena gue selalu berusaha seperti itu. Dan ini menurut dia tanda market bottom tuh seperti ini. Kita coba translate ke bahasa Indonesia supaya teman-teman di sini juga bisa sama-sama membaca. Nah menurut dia
market akan bottom ketika tidak ada lagi volatilitas selama berbulan-bulan. Yang kedua, ini akan memakan waktu berbulan-bulan untuk membentuk bagian bawah atau membentuk base guys, sebelum terjadinya lonjakan lagi. Jadi menurut dia tidak akan terjadi namanya V-shape reversal atau V-shape recovery. Terus yang ketiga, volume di semua bursa akan terlihat mati guys. Yang keempat, spread akan terlalu tinggi untuk melakukan DCA, sehingga memungkinkan orang-orang itu akan ketakutan guys dalam melakukan dollar cost averaging ya, atau melakukan cicil-cicil kembali. Terus nantinya bagian bottom ini akan terlihat seperti desert atau gurun pasir yang terlihat tanpa partisipan atau tanpa peserta. Jadi benar-benar boring, orang-orang terlihat sepi gitu guys bicarain kripto. Tapi ada lanjutannya. Menurut dia, Ana masukkan untuk 2-3 tahun ke depan dari sekarang. Tujuan dari dia yaitu untuk teman-teman di sini. Poin pertama, tetaplah berpartisipasi aktif dalam kripto guys. Jangan jadi pecundang yang berhenti ketika keadaan lambat. Jadi even nanti market sangat boring, terlihat lambat, kalian jangan jauhkan pandangan kalian dari kripto guys. Selalu tetap update. Makanya gue di sini berusaha untuk tetap selalu akan menyajikan konten-konten kripto. Akan berusaha setidaknya seminggu 5 atau 6 kali. Gue akan selalu bikin konten sehingga membantu teman-teman juga memberikan pandangan. Yang kedua, tetaplah memiliki antusiasme guys. Mengikuti narasi, belajar berdagang, itu trading ya, di pasar yang membosankan. Meskipun pasar membosankan, tapi tetap selalu ada kan peluang untuk kita melakukan trading guys. Jadi kalian belajarlah untuk trading lah, ngambil peluang maupun di saat market turun ataupun naik. Yang ketiga, lindungi your capital ya. Jadi bisa dibilang money management guys ya, jangan all in. Selalu kalian punya pertimbangan money management ya, selalu gunakan uang dingin. Oke. Dan selanjutnya menurut gua diversifikasi lah, jangan hanya di kripto, kalian bagi-bagi mungkin sebagian di saham US, saham Indo. Itu salah satu untuk protect capital menurut pandangan gua. Dan menurut dia beginilah cara kekayaan akan dibuat nih di siklus berikutnya. Jadi itu. Oke, sekarang kita lihat ke pergerakan harga Bitcoin. Sebenarnya guys ya, dari update gua beberapa hari ke belakang sebenarnya nggak ada hal yang terlalu berubah dari pandangan gua. Hampir sama aja karena Bitcoin ini sangat boring, bergerak sideways, dan level pentingnya masih tetap sama, yaitu level resist di 17.500-an, level support di 16.100-an. Oke. Hanya itu yang menurut gua harus kita pantau. Tapi ada tambahan dari gua, bisa juga potensial terjadi pergerakan yang mengagetkan buat teman-teman. Karena Bitcoin itu selalu mengagetkan guys ya. Pergerakannya selalu anomali. Di sini potensial juga pergerakannya seperti ini guys. Apabila breakdown nih dari support ini Bitcoin bisa aja begini guys. Ya. Tak begini guys. Di sini juga apabila Bitcoin breakout ya, bisa juga begini guys. Nah, jadi ini biasanya untuk mengelabui pattern trading konvensional ya, dan itu selalu sering sekali terjadi di market kripto guys. Jadi selalu kalian pantau pergerakan Bitcoin selanjutnya, oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu nemenin gua setiap gua update video, apalagi buat teman-teman yang komentar, gua sampai kenal nama-namanya teman-teman semua, dan gua menganggap semua itu teman-teman gua. Makanya gua selalu berusaha untuk balas komentar ya. Gua sangat senang banget untuk membalas komentar dari teman-teman semua. Semoga kalian teman-teman gua selalu sehat selalu ya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro. Peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich.